Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Mailina Primustisari dengan nomor pokok mahasiswa 2010631050075. Saya dari kelas 2A. Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singaperbangsa Karawang. Video ini saya buat untuk penilaian ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Pendidikan tahun ajaran 2020-2021 semester 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan dalam bingkai dasar-dasar filsafat serta latar belakang munculnya filsafat pendidikan dan perkembangannya. Sebelum masuk ke dalam materi, marilah kita simak video berikut ini. Kenapa sih kita harus mempelajari filsafat pendidikan sebagai fondasi pendidikan? Filsafat perlu dipelajari mahasiswa kependidikan dan pendidik agar bangunan pendidikan yang didirikan berdiri di atas kaki yang utuh. Apalagi filsafat hidup dan pendidikan menjawab pertanyaan yang sama. Menjadi apa anak manusia itu kelak? Melanjutkan bahwa menyusun dan mengembangkan serta mengimplementasikan pendidikan adalah suatu aspek filsafat. Sedangkan filsafat menurut John Dewey adalah teori umum tentang pendidikan, hakikat dan nilai-nilai, serta bagaimana hal itu dapat dipelajari oleh peserta didik melalui implementasi pendidikan yang relevan dan efektif. Oleh sebab itu, filsafat pendidikan ini penting untuk kita pahami dan dalami. Nah, materi yang pertama kita akan mempelajari pengertian filsafat. Di sini saya akan menjelaskan pengertian filsafat secara etimologi dan secara terminologi. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Arab dan bahasa Yunani. Bahasa Arabnya yaitu falsafah dan bahasa Yunaninya philosophia, yang terdiri dari pilihan yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan. Secara terminologi, pengertian filsafat secara terminologi sebenarnya sangatlah beragam. Saya akan menampilkan beberapa di antaranya. Yang pertama, menurut Plato, filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Yang kedua, menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu yang meliputi kebenaran yang terkandung, yaitu ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika ekonomi, politik, dan estetika. Dan yang terakhir, menurut Al-Farabi, filsafat adalah ilmu tentang alam maujud, bagaimana hakikat yang sebenarnya. Sekarang masuk ke dalam pembahasan. Filsafat pendidikan dalam bingkai dasar-dasar filsafat. Proses kegiatan pendidikan dimulai sejak wahyu pertama diturunkan, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. Turunnya ayat tersebut menjadi landasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat manusia untuk membaca, merenungkan, menelaah, meneliti, dan mengkaji segala sesuatu yang ada di jagat raya. Filsafat pendidikan dalam bingkai dasar-dasar filsafat sangat banyak memberikan kontribusi bagi kemajuan pendidikan, karena filsafat adalah induknya ilmu pengetahuan yang meletakkan 3 dasar utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi adalah ilmu pengetahuan yang meneliti segala sesuatu yang ada. Epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang teori, dan aksiologi adalah kajian tentang nilai ilmu pengetahuan.
Nah, sekarang kita akan membahas ketiga landasan tersebut satu persatu. Untuk yang pertama, ontologi. Dalam kajian filsafat pendidikan yang difokuskan pada kajian ontologi pendidikan ini berusaha untuk mengupas tentang hakikat pendidikan, kenyataan pendidikan, dengan segala pola organisasi yang melingkupinya, yaitu hakikat tujuan pendidikan, hakikat manusia sebagai subjek pendidikan yang ditekankan kepada pendidik dan peserta didik, serta hakikat kurikulum pendidikan. Nah, kemudian epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme yang artinya pengetahuan dan logos yang artinya teori. Jadi, secara etimologi, epistemologi adalah teori pengetahuan. Epistemologi pendidikan meliputi seluk-beluk pengetahuan pendidikan, mulai dari asal-usul atau sumber pendidikan, metode membangun pendidikan, unsur-unsur pendidikan, sasaran pendidikan, macam-macam pendidikan, dan lain sebagainya. Serta aksiologi. Aksiologi adalah landasan yang mengkaji tujuan pemanfaatan pengetahuan atau cabang filsafat yang menyelidiki hakikat nilai dari sudut pandang kefilsafatan. Dalam pengembangan dan penerapan ilmu pendidikan diperlukan etika profetik, yakni etika yang dikembangkan atas dasar-dasar nilai ilahiyat bagi perkembangan dan penerapan ilmu. Pendidikan harus memuat nilai-nilai profetik dan bernilai guna bagi manusia. Kedua hal inilah yang merupakan kajian dalam aksiologi pendidikan. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu latar belakang munculnya filsafat pendidikan. Filsafat diakui sebagai the mother of science yang mampu menjawab segala pertanyaan dan permasalahan, dari masalah yang berhubungan dengan alam semesta hingga problematika kehidupan manusia. Namun jika pertanyaan filosofis itu diteruskan, akan sampai pada sesuatu yang disebut dengan agama. Adapun permasalahan yang tak dapat dijawab oleh filsafat yaitu pendidikan. Menurut John Dewey, filsafat adalah teori umum dan landasan pertanyaan yang menyelidiki faktor-faktor realita dalam pengalaman pendidikan. Oleh karena itulah, filsafat dan pendidikan memiliki hubungan hakiki dan hubungan timbal balik, sehingga terbentuklah filsafat pendidikan yang berusaha menjawab persoalan-persoalan pendidikan yang bersifat filosofis. Selanjutnya, perkembangan filsafat pendidikan. Filsafat mulai berkembang dan berubah fungsi mengikuti perputaran zaman yang terjadi menjadi 4 periode, yaitu zaman Yunani kuno, zaman Islam, zaman Renaissance dan modern, serta zaman kontemporer. Di sini saya akan menjelaskan hubungan filsafat pendidikan dengan matematika. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa filsafat pendidikan terdiri dari 3 dasar utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji segala sesuatu. Hubungan ontologi dengan matematika adalah sama halnya dengan ontologi. Dalam matematika pun diperlukan untuk mengkaji secara mendalam ilmu matematika yang dipelajari, seperti mengkaji tujuan matematika dan hakikat matematika. Kemudian epistemologi. Epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang teori. Hubungannya dengan matematika adalah dalam matematika membahas tentang teori-teori dalam lingkup-lingkup matematika. Dan yang terakhir yaitu aksiologi. Aksiologi adalah landasan yang mengkaji tujuan pemanfaatan pengetahuan atau cabang filsafat yang menyelidiki hakikat nilai dari sudut pandang kefilsafatan. Hubungan aksiologi dengan matematika adalah dalam matematika pun diperlukan pengkajian mengenai tujuan pemanfaatan ilmu matematika yang dipelajari.
Dari materi yang saya sampaikan, bisa dapat ditarik kesimpulan bahwa filsafat adalah ilmu yang menggambarkan akan kecintaan terhadap kebijaksanaan. Filsafat terdiri dari 3 dasar utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kemudian filsafat dianggap mampu menjawab segala pertanyaan dan permasalahan. Filsafat memiliki hubungan hakiki dan timbal balik dengan pendidikan. Selain itu, filsafat pun berkembang dari zaman Yunani kuno, kemudian zaman Islam, lalu zaman Renaissance dan modern, hingga pada akhirnya zaman kontemporer. Sekian pembahasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih.